Perbuatan Tuhan dan respons kita. Mazmur nomor 106. Saya menjadi semakin cerewet saat anak saya bertambah besar. Saya semakin cepat marah bila anak saya melakukan kesalahan. Saya segera menegur saat anak saya melakukan kesalahan karena saya menyayangi dia. Dalam Alkitab, kita bisa membaca bahwa Tuhan sering kali marah terhadap bangsa Israel. Kemarahan Tuhan itu disebabkan karena kehidupan yang dijalani bangsa Israel sering kali bertentangan dengan kemauan Tuhan. Penyimpangan yang dilakukan umat-Nya membuat Tuhan marah, menghukum dan akhirnya membuang bangsa Israel dari tanah perjanjian. Walakin, kemarahan Tuhan tak pernah membuat Tuhan berkata bahwa bangsa Israel bukan lagi umat pilihan Tuhan karena Tuhan memegang teguh perjanjian kasih setia-Nya dengan bangsa Israel. Mazmur 106 menceritakan sejarah pemeliharaan Tuhan atas umat Israel yang mencakup pelanggaran nenek moyang bangsa Israel dan berbagai penghukuman Tuhan atas diri mereka. Beberapa ayat yang menggambarkan pemeliharaan Tuhan antara lain, diselamatkan-Nya mereka, ayat 8, dan dihardik-Nya laut Teberau, ayat 9. Beberapa ayat yang menggambarkan penghukuman Tuhan antara lain, meruntuhkan di padang gurun, ayat 26, menyalalah murka Tuhan, ayat 40, diserahkan, nyalah mereka, ayat 41. Walakin, Tuhan tetap penuh belas kasihan, Ia menilik, Ia mendengar, Ia ingat akan perjanjian-Nya, menyesal, ayat 44-45. Di akhir, Mazmur 106 tertulis, dan biarlah seluruh umat mengatakan, amin. Haleluya. Perkataan ini menunjukkan kesadaran pemazmur bahwa peristiwa yang ditulis dalam Mazmur 106 itu benar terjadi dan pemazmur mengajak umat untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan yang telah memelihara hidup mereka. Kita pasti pernah mengalami berbagai perbuatan nyata Tuhan saat Ia memelihara hidup kita, baik berupa teguran, termasuk penghukuman, maupun berupa pengampunan atas setiap tindakan yang kita lakukan. Tuhan itu panjang sabar dalam menghadapi keunikan kita. Biarlah perbuatan nyata Tuhan dalam hidup kita diikuti dengan respons kita untuk menjadi anak-anak Allah yang senantiasa beriman, taat dan mempercayai Tuhan. Apa yang telah Anda perbuat sebagai respons atas kesetiaan-Nya terhadap diri Anda? Pada masa pandemi ini, apakah Anda tetap setia kepada Tuhan? Penebusan karena belas kasihan Tuhan. Mazmur nomor 107, penebusan Tuhan. Ayat 2, yang diuraikan dalam bacaan hari ini terbagi dalam 4 kondisi, yaitu penebusan bagi orang yang terhilang. Ayat 4-5 orang yang bersalah. Ayat 10 orang yang sakit akibat dosa. Ayat 17 dan orang yang dihempaskan badai. Ayat 23-27. Dalam setiap kondisi, selalu disebutkan bahwa mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 6 dan 13 dan 19 dan 28, dan Tuhan merespons dengan menolong mereka. Pertolongan, Tuhan menunjukkan belas kasihan, Tuhan yang diungkapkan melalui penebusan. Kata penebusan berasal dari kata menebus, gaal. Kata penebusan bisa menunjuk pada tindakan membayar biaya pembebasan seorang budak atau tawanan. Dalam kitab Rut pasal 4, penebusan menunjuk pada tindakan membeli tanah warisan keluarga agar tanah itu tak jatuh ke tangan keluarga lain atau ke suku lain. Dalam Mazmur 107, kata penebusan menunjuk pada pertolongan bagi orang yang jalannya tersesat, pembebasan bagi orang yang dihukum karena perbuatannya yang jahat, penyembuhan bagi orang yang sakit karena perbuatannya yang berdosa, serta pertolongan bagi mereka yang terancam bencana alam. Jadi, penebusan itu memperlihatkan belas kasihan
Tuhan terhadap umat-Nya. Kesadaran atas tindakan belas kasihan Tuhan itu direspons pemazmur dengan menaikkan syukur pada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Ayat 1. Biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Ayat 43. Pemazmur menyadari bahwa penebusan itu dilandasi belas kasihan Tuhan di sepanjang kehidupan umat-Nya. Oleh karena itu, pemazmur tak lupa untuk bersyukur pada Tuhan atas setiap kebaikan yang telah diterimanya dari Tuhan. Kita semua pasti telah sangat banyak mengalami belas kasihan Tuhan, baik berupa keselamatan yang kita terima di dalam Kristus, pemeliharaan Tuhan dalam hidup sehari-hari, maupun pengampunan Tuhan saat kita jatuh dalam dosa. Bagaimana cara Anda merespons belas kasihan Tuhan terhadap diri Anda? Apakah hati Anda dipenuhi rasa syukur atau Anda sulit merasa puas dan cenderung bersungut-sungut kepada Tuhan? Ingatlah selalu akan belas kasihan Tuhan yang telah menyelamatkan Anda dari hukuman kebinasaan akibat dosa, sehingga hidup Anda selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan Anda selalu terdorong untuk hidup memuliakan Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Mazmur nomor 108. Tuhan layak menerima hormat dan kemuliaan dari semua ciptaan-Nya, khususnya dari umat yang telah Dia tebus. Inilah keyakinan pemazmur dan bangsa Israel. Oleh karena itu, wajar bila umat Tuhan memanjatkan pujian syukur kepada Tuhan. Secara apik, pemazmur mengungkapkan sikap dan tindakan yang semestinya saat mengagungkan Tuhan. Frasa pemazmur, hatiku siap, ayat 2, menunjukkan kesadaran pemazmur tentang apa yang akan dilakukannya, yaitu dia akan bernyanyi dan bermazmur bukan hanya dengan mulut, tapi juga dengan seluruh keberadaan dirinya, termasuk jiwanya. Ayat 2. Pemazmur menggunakan gambus dan kecapi, yaitu alat musik yang biasa digunakan orang Yahudi saat itu untuk memuji Tuhan. Ayat 3. Mengapa pemazmur memuji Tuhan dengan seluruh keberadaan dirinya? Ia memuji Tuhan dengan segenap keberadaannya karena ia telah mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemazmur merespons dengan memuji Tuhan dan mengucap syukur. Ayat 4 bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga sebagai kesaksian di hadapan bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa tentang Tuhan yang amat mengasihi umat-Nya. Ayat 4. Yang menarik, pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan juga dipanjatkan saat pemazmur sedang menghadapi masalah. Hal ini terlihat dalam ungkapan, supaya terluput, selamatkanlah, jawablah aku. Ayat 7, berikanlah pertolongan terhadap lawan. Ayat 13. Walaupun sedang berhadapan dengan masalah, pemazmur menutup mazmurnya dengan frasa, dengan Allah, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Ayat 14 yang menunjukkan keyakinan pemazmur bahwa Allah takkan meninggalkannya menghadapi permasalahan seorang diri, tapi akan menyertai dan memberi pertolongan. Kita pasti sudah terbiasa dengan panggilan atau ajakan untuk memuji Tuhan. Hendaklah pujian kita kepada Tuhan mencerminkan sikap percaya kita kepada Tuhan yang sangat mengasihi dan setia terhadap diri kita. Meskipun kasih dan kesetiaan Tuhan tak berarti bahwa kita bebas dari masalah, tapi masalah tak boleh melunturkan keyakinan kita bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kita, melainkan akan senantiasa bersama kita dan menolong kita dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah kita. Apakah kehidupan Anda sudah membuat Tuhan dimuliakan? Jerat yang Tuhan lepaskan. Mazmur nomor 109. Daud manusia biasa yang bisa bahagia saat senang dan marah saat menerima perlakuan yang tak menyenangkan dari orang yang ada di sekitarnya. Mazmur 109 ini menggambarkan kondisi
Daud yang buruk akibat perlakuan orang yang mengucapkan kata dusta. Ayat 2 kata kebencian. Ayat 3 tuduhan. Ayat 4 dan melakukan tindakan kejahatan. Ayat 5. Saat menerima perlakuan tersebut, Daud berseru meminta Tuhan menegakkan keadilan-Nya dengan menghukum orang yang melakukan kejahatan. Hukuman yang diminta Daud agar dijatuhkan kepada pelaku kejahatan itu umur berkurang. Jabatan diambil orang lain. Ayat 8 anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Ayat 9 penagih hutang menyita segala kepunyaannya. Ayat 11. Inilah permohonan Daud kepada Tuhan bagi orang yang telah berlaku jahat terhadap dirinya. Di akhir Mazmur 109, Daud mengemukakan bahwa ia mendasarkan permohonannya pada kasih setia Tuhan. Ayat 26. Ia ingin agar orang-orang jahat itu sadar bahwa Tuhan telah bertindak. Ayat 27. Ia tak menghiraukan sikap orang yang memusuhi dirinya, asal Tuhan memberkati dia. Ayat 28. Ia bersyukur dan memuji Tuhan karena Tuhan menyelamatkan mereka yang miskin. Ayat 30-31. Jadi, perlakuan jahat orang lain tak bisa menghalangi Daud untuk tetap melihat dan mempercayai kesetiaan dan pertolongan Tuhan. Walaupun Daud banyak menghadapi masalah yang membuat ia seakan-akan kalah, bahkan hidup dalam pelarian, Tuhan tetap menyertai Daud dan membuat Daud mengalami pemulihan. Daud mengalami penyertaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Ada berbagai jerat yang bisa dibuat orang yang memusuhi kita dengan maksud mencelakai diri kita. Jerat itu bisa membuat kita terluka, sakit hati dan dirugikan, sehingga kita ingin membalas. Bila kita tak sanggup membalas, kita lalu berseru kepada Tuhan untuk memohon Tuhan yang melakukan pembalasan. Saat kita ingin membalas, pernahkah kita mempertimbangkan tentang keadilan Tuhan? Tuhan pasti membela orang yang benar dan menghukum orang yang salah dan keputusan Tuhan tak pernah salah. Apakah Anda meyakini bahwa Tuhan pasti akan menghukum orang yang bersalah dan menolong orang yang benar? Dalam situasi sesulit atau serumit apapun, percayalah bahwa Tuhan pasti sanggup menolong Anda. Bukan raja biasa. Mazmur nomor 110. Mazmur 110 ditulis tak lama setelah Daud berhasil menaklukkan kota Yerusalem dan menjadikan kota itu sebagai ibu kota kerajaannya. Meskipun mazmur ini ditulis setelah penaklukan kota Yerusalem, Daud mengubah mazmur ini bukan untuk dirinya sendiri dan kerajaannya, melainkan ia menunjuk kepada pribadi lain yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Hal ini terlihat dari sebutan, kepada Tuanku, yang menunjuk pada raja yang akan datang yang berasal dari keturunan Daud. Raja yang akan datang itu akan duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 1. Ia adalah imam utek selama-lamanya menurut Melkisedek. Ayat 4. Ia akan menghukum bangsa-bangsa. Ayat 6. Jadi, raja yang akan datang itu sekaligus imam dan hakim yang akan menghukum bangsa-bangsa. Jelas bahwa raja yang akan datang itu bukan Daud. Walaupun Daud raja yang dikasihi Tuhan dan ia memiliki kuasa yang besar dalam kerajaan Israel, Daud bukanlah seorang imam dan ia tak diberi wewenang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Siapakah raja yang akan datang itu? Bagi kita, jelas bahwa raja yang sekaligus imam dan hakim ini Tuhan Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia. Dia adalah raja di atas segala raja yang memerintah utek selama-lamanya. Wahyu pasal 11 ayat 15, pasal 17 ayat 14. Dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek, surat kepada orang Ibrani pasal 5 ayat 6. Dia adalah hakim yang akan menghakimi semua manusia,
Surat kedua kepada Timotius pasal 4 ayat 1. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Injil Lukas pasal 22 ayat 69. Jadi, ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa nubuat tentang Raja yang sekaligus Imam itu digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Mazmur yang merupakan nubuat tentang Sang Mesias itu seharusnya meneguhkan iman kita dan menumbuhkan rasa syukur karena kita telah diselamatkan. Allah yang telah menyatakan diri-Nya dengan menjadi manusia Yesus Kristus. Renungkanlah, apakah Tuhan Yesus telah menjadi Raja yang memerintah dalam hidup Anda? Apakah Anda yakin bahwa Anda telah menerima pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib? Apakah Anda yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Hakim yang akan memberi keadilan bagi Anda? Ingatlah pula bahwa keadilan Allah itu berarti Ia akan memberi hukuman bila Anda melakukan dosa, dengan maksud membawa Anda pada pertobatan. Marilah kita bersandar penuh kepada Tuhan, sumber keselamatan dan sumber pengharapan kita. Kebaikan Tuhan tak boleh dilupakan. Mazmur nomor 111. Bangsa Israel bukan hanya dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tapi juga dikenal sebagai bangsa yang gemar bersungut-sungut. Mereka selalu memandang perbuatan Tuhan dari sudut pandang negatif, sehingga mereka menjadi tak puas terhadap pertolongan Tuhan dan sering bersungut-sungut. Pemazmur pasti memahami karakter nenek moyang bangsa Israel ini. Oleh karena itu, pemazmur mengawali pujian kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Ayat 1. Ia mengungkapkan kekaguman terhadap setiap perbuatan yang sudah Tuhan lakukan. Ayat 2-9. Hikmat Tuhan selalu dimulai dengan sikap takut akan Tuhan. Ayat 10. Semua yang dikatakan pemazmur dalam pasal ini peringatan. Ayat 4 dan sekaligus pengumuman tentang apa yang telah Tuhan lakukan selama ini. Tindakan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya selalu tindakan terbaik yang paling tepat bagi kebaikan umat-Nya. Oleh karena itu, umat Tuhan seharusnya selalu mengingat, bersyukur dan memproklamasikan seluruh perbuatan Tuhan. Seluruh tindakan Tuhan menunjukkan kesetiaan Tuhan atas perjanjian-Nya dengan nenek moyang bangsa Israel. Tuhan tak pernah mengingkari perjanjian-Nya. Sekalipun bangsa Israel sering mengingkari perjanjian itu, Tuhan tetap setia memegang perjanjian-Nya. Tampaknya, umat Tuhan pada masa kini tak jauh berbeda dengan umat Israel. Bila kita tak menjalani hidup dengan berhati-hati, sangat mungkin bahwa kita juga akan sering lebih banyak bersungut-sungut ketimbang bersyukur dengan sepenuh hati dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan sanggup menolong kita. Walakin, terkadang masalah yang kita hadapi menghapus memori kita tentang seluruh kebaikan Tuhan yang telah kita terima dan membangkitkan keraguan akan kesediaan Tuhan menolong kita. Oleh karena itu, ajakan pemazmur untuk memproklamasikan kebaikan Tuhan seharusnya kita respons dengan tindakan nyata. Kebaikan Tuhan begitu banyak dan mencakup semua sisi kehidupan kita, bukan hanya menyangkut makanan dan minuman, kesehatan dan kesembuhan, serta berkat materi, tapi terutama menyangkut anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan seperti ini hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Apakah Anda masih mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup Anda? Saat Anda menghadapi masalah, apakah Anda tetap mempercayai Tuhan? Gemetarlah hai bumi. Mazmur nomor 112-114. Keluarnya bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir itu peristiwa penting yang dirayakan sebagai hari Raya Paskah. Bangsa Israel pasti ingat bahwa peristiwa tersebut terjadi bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena tangan
Tuhan yang kuat yang melepaskan mereka. Peristiwa inilah yang mengawali nomor 114. Setelah terasing dan tertindas sekian lama di negeri Mesir, mereka pun kemudian dilepaskan Tuhan dan menjadi umat-Nya yang kudus. Mazmur 114 menggambarkan kekuasaan Tuhan yang maha dahsyat. Kekuatan alam paling dahsyat pun tak sanggup menahan kehebatan kuasa Allah. Ayat 3-6. Keindahan yang ditekankan pemazmur bahwa Tuhan memamerkan kehebatannya dalam menaklukkan kekuatan alam demi kepentingan umat-Nya. Gambaran laut yang melarikan diri mengingatkan kita pada peristiwa terbelahnya Laut Teberau. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21-22. Gambaran sungai Yordan berbalik ke hulu jelas mengacu kepada kisah saat Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Kitab Yosua pasal 3 ayat 15-17. Kedua peristiwa ini disandingkan untuk menunjukkan penyelamatan Tuhan atas umat-Nya. Selanjutnya, gambaran gunung-gunung melompat seperti domba jantan kemungkinan mengacu kepada kedatangan Tuhan ke atas gunung Sinai sehingga seluruh gunung itu gemetar sangat. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 18. Pemazmur lalu mengajukan pertanyaan kepada laut, sungai, Yordan dan gunung. Mengapa fenomena alam yang mustahil bagi manusia itu bisa terjadi? Jawabannya jelas, yaitu karena yang bertindak itu Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas ciptaan-Nya. Oleh sebab itu, pemazmur mengundang para pembacanya untuk merespons secara pantas. Ayat 7, gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan. Kedahsyatan kuasa Allah seharusnya menggerakkan hati umat-Nya bukan hanya untuk bersyukur, tapi juga untuk memiliki rasa hormat dan gentar di hadapan Allah. Takutkah Anda akan Allah yang dahsyat itu? Tak sedikit orang Kristen yang meyakini kasih Tuhan yang besar, namun hidup berkanjang dalam dosa karena meyakini bahwa Tuhan tetap akan mengampuninya. Tahukah Anda bahwa cara hidup seperti itu meremehkan kekudusan Allah? Ia memang mengasihi kita, tapi kasih-Nya kasih yang kudus. Ia menebus dan menyelamatkan kita dari kuasa dosa dengan tujuan menjadikan kita umat-Nya yang hidup dalam kesucian. Jangan bermain-main dengan dosa. Mintalah Tuhan memampukan Anda untuk menghormati Dia dengan sikap hati yang tepat. Allah pencipta vs Allah buatan. Mazmur nomor 115-117. Pertanyaan, sekaligus tantangan, yang diajukan orang-orang yang tak mengenal Tuhan kepada umat Tuhan sepanjang zaman. Di manakah Allah? Pertanyaan seperti ini bukan berasal dari rasa ingin tahu yang sejati, melainkan lahir dari ketidakpercayaan yang mengandung ejekan dan hinaan. Mungkin saat itu bangsa Israel berada dalam masa yang sulit. Bagi mereka, Tuhan tampak diam dan tak kunjung menolong mereka, sehingga umat Israel sering tergoda ilah-ilah bangsa-bangsa lain di sekeliling mereka yang berwujud dan kasat mata. Sedangkan Allah Yahweh tak berwujud sehingga tak kasat mata. Pertanyaan, di mana Allah mereka? Nomor 115 ayat 2, mungkin mulai menebarkan benih keraguan dalam benak bangsa Israel. Dalam Mazmur 115, pemazmur memberikan pengajaran tentang siapa Allah Israel dan membandingkannya dengan ilah-ilah bangsa lain. Allah Israel itu jauh melampaui ilah-ilah lain, karena hanya Dialah yang bertahta di sorga. Nomor 115 ayat 3. Dialah Allah yang berdaulat dan memiliki kekuasaan tertinggi, karena tiada kuasa apapun yang bisa menghalangi-Nya melakukan apa yang Ia kehendaki. Sebaliknya, ilah-ilah bangsa lain itu berhala-berhala yang terbuat dari perak dan emas dan dibentuk tangan manusia. Artinya,
Para ilah itu hanyalah buatan tangan manusia. Sedangkan manusia makhluk ciptaan, Allah Israel. Meskipun berhala-berhala itu memiliki anggota-anggota tubuh seperti manusia, tapi semua anggota tubuh itu tak bisa digunakan karena pada dasarnya, berhala-berhala itu hanyalah benda mati. Nomor 115 ayat 5-7. Menurut pemazmur, seperti itulah jadinya para pembuat patung ilah dan para penyembahnya. Nomor 115 ayat 8. Artinya, mereka juga takkan bisa melakukan apapun karena ilah yang mereka sembah sesungguhnya ilah yang mati. Mengapa manusia bisa bertindak sedemikian bodoh? Yaitu membuat ilah dari benda mati utek kemudian mereka sembah sendiri. Kebodohan itu disebabkan karena manusia berdosa lebih suka menciptakan ilah yang sesuai dengan pemikiran dan keinginan mereka. Mereka menghendaki ilah yang bisa mereka kendalikan dan mereka atur semaunya. Sedangkan Allah Yahweh taklah demikian. Kitalah yang harus tunduk dan taat kepada-Nya. Kitalah yang harus mengikuti kehendak-Nya. Mari kita mohon agar Tuhan memberikan kita kesadaran diri untuk mengakui kedaulatan-Nya dan hidup lebih taat kepada-Nya. Berlindung pada Tuhan. Mazmur nomor 118. Kesesakan seringkali menjadi ujian iman dalam kehidupan seorang Kristen. Apakah kita akan tetap beriman kepada Allah, atau sebaliknya, akan merasa kecewa dan marah kepada Tuhan karena yang dialami tak sesuai dengan harapan kita selama ini? Dalam Mazmur ini, pemazmur, banyak penafsir menganggap Daud sebagai penulisnya langsung mengisahkan tindakan imannya yang ia ungkapkan dengan berseru kepada Tuhan. Tindakan berseru ini digambarkan melalui beberapa ekspresi, yaitu doa, penyembahan, pujian dan bahkan tangisan. Kemudian, pemazmur menceritakan bagaimana Tuhan menjawab seruannya dengan memberi kelegaan. Daud meyakini bahwa Tuhan berada di pihaknya. Ia melukiskan perasaan aman yang ia miliki lewat kehadiran Allah, Tuhan di pihakku. Aku tak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 6. Daud yakin betul bahwa Tuhan akan menolongnya. Ayat 7. Keyakinan, Daud menunjukkan adanya kedekatan relasi antara dirinya dan Allah. Bagaimana Daud bisa memiliki keyakinan seperti itu? Daud mengingat janji Allah terhadap dirinya. Ia berpegang pada janji itu dan ia hidup bergantung pada Allah. Selanjutnya, Daud menyampaikan sebuah nasihat penting, yaitu jauh lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada mengandalkan manusia, sekalipun orang itu termasuk kaum bangsawan. Ayat 8-9. Daud tahu bahwa sebagai manusia, kita cenderung mempercayai apa yang ada di depan mata. Kita lebih mudah menaruh harap pada orang yang berkuasa, kaya, atau memiliki jabatan tinggi. Kita mungkin dengan mudah mengaku beriman kepada Tuhan, tapi dalam hati kita, sudah ada orang-orang tertentu yang kita andalkan. Itu bukanlah iman. Beriman berarti mempercayai apa yang tak terlihat. Taruhlah pengharapan Anda sepenuhnya kepada Tuhan. Andalkanlah Dia. Bagaimana dengan Anda? Apakah saat ini Anda sedang menghadapi pergumulan berat? Kita mungkin cepat tergoda untuk memikirkan 1001 macam cara untuk mengatasi persoalan hidup, termasuk membayangkan siapa saja orang-orang penting yang bisa menolong mengatasi persoalan kita. Walakin, firman Tuhan yang kita baca ini mengajarkan bahwa langkah pertama dalam menghadapi kesesakan itu berseru kepada Allah. Percayalah bahwa ketika kita mencari wajah Allah dan berdekat kepada-Nya, Dia pasti akan menolong dan memimpin hidup kita. Mencondongkan hati kepada Tuhan. Mazmur nomor 119 ayat 33-72. Kata, perlihatkanlah, yang mengawali doa pemazmur. Ayat 33, dapat diterjemahkan sebagai, ajarkanlah.
Hatinya terbuka dan siap diajar, Tuhan. Permintaan ini sepadan dengan ayat berikutnya yang merupakan permohonan agar Tuhan memberi kemampuan Utek mengerti Tauratnya. Ini sikap hati yang harus dimiliki anak-anak Tuhan dalam mendekati kebenaran Tuhan. Salah satu alasan yang membuat banyak pembaca Alkitab tak mendapatkan manfaat apapun secara rohani itu perasaan sudah mengerti firman Tuhan yang mereka baca atau dengar. Pikiran mereka sudah penuh dan tak bisa diisi lagi oleh kebenaran. Jadi, kunci Utek membuka kekayaan pengertian rohani itu kerendah hatian. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa memampukan orang percaya memahami firman Tuhan. Selanjutnya, pengertian rohani yang tepat tak berhenti hanya pada pengetahuan saja, tapi berlanjut dengan penerapan. Itulah isi doa pemazmur saat ia menulis, "Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir." Tekad sang pemazmur itu seharusnya menjadi kerinduan setiap orang percaya. Hal ini tak berarti bahwa kita boleh merasa mampu Utek terus berpegang pada firman Tuhan. Di luar Kristus, kita tak bisa berbuat apa-apa. Injil Yohanes pasal 15 ayat 5. Oleh karena itu, kita senantiasa membutuhkan anugerah Allah. Saat mengerti kehendak Allah, kita akan menyukai perintah Tuhan. Ayat 35, dan dengan rela ingin menaati dengan segenap hati. Ayat 34. Di tengah kerinduan pemazmur Utek setia memegang firman Tuhan. Mengapa ia meminta Tuhan mencondongkan hatinya kepada peringatannya? Ayat 36. Bukankah jelas bahwa jiwanya terarah kepada Allah? Permohonan ini memperlihatkan kesadaran pemazmur terhadap keinginan hati manusia yang mudah goyah dan berkelana mencari kepuasan dalam harta dunia. Kecenderungan berdosa terus-menerus mencari celah Utek memasuki hati orang percaya. Jika tak waspada, orang percaya akan hidup mengejar keuntungan dunia. Itulah sebabnya pemazmur meminta agar anugerah Tuhan terus menopangnya, memelihara hatinya Utek tetap terpaut kepada titah Tuhan. Bukalah diri Anda di hadapan Tuhan dan periksalah diri Anda, apakah hati Anda sudah benar-benar terarah kepada firman-Nya atau Anda merasa gelisah dan ingin mengejar kesenangan dunia. Mohonlah Tuhan mencondongkan hati Anda Utek mencintai dan memahami firman-Nya agar Anda bisa menjadi pelaku firman. Menghadapi penderitaan. Mazmur nomor 119 ayat 73-104. Pernahkah Anda mendengar ayah Anda berkata, "Bila papa menghukum kamu, tak berarti bahwa papa tak menyayangi kamu." Seringkali, pemahaman seorang anak tentang kasih orang tuanya terlalu sempit, sehingga kemarahan atau hukuman orang tua dimaknai sebagai kebencian, bukan kasih. Padahal pendisiplinan anak salah satu ekspresi kasih orang tua demi kebaikan sang anak. Dalam bacaan ini, pemazmur menunjukkan bahwa ia memandang penindasan yang dialaminya sebagai bagian dari pendisiplinan Tuhan. Ia sadar bahwa hukum-hukum Tuhan itu adil dan ia menerima kesengsaraan yang ia derita sebagai bentuk kesetiaan Tuhan kepada firman-Nya. Sikap pemazmur ini sebuah pelajaran berharga bagi kita, yaitu bahwa kesetiaan Tuhan bisa ditunjukkan melalui tindakan disiplin yang, meskipun menyakitkan, membawa kita Utek segera bertobat dan mengikuti jalan-Nya. Penulis kitab Ibrani memberikan pernyataan senada, yaitu bahwa pendisiplinan Tuhan menunjukkan bahwa kita bukanlah anak-anak gampang, atau anak-anak pelacur yang tak jelas siapa ayahnya. Surat kepada orang Ibrani pasal 12 ayat 5-8. Setelah mengakui keadilan Tuhan dalam penindasan yang ia alami, pemazmur berdoa agar ia dianugerahi kasih setia Tuhan sebagai penghiburannya. Ayat 76. Ia tak meminta supaya penindasan itu dijauhkan, tapi supaya dirinya diberi kekuatan Utek menghadapinya.
Ia juga memohon belas kasihan Tuhan agar dirinya bisa tetap hidup. Ayat 77. Kata hidup di sini bukan hanya sekadar berarti bisa bernafas dan bisa bergerak, tapi juga mencakup vitalitas atau kemampuan bertahan serta kegairahan kehidupan rohani. Dalam kesemuanya ini, pemazmur menyatakan kesukaannya akan Taurat Tuhan. Hal ini memperlihatkan kerinduan pemazmur untuk melakukan firman Tuhan seumur hidupnya. Bagaimana Anda memaknai penderitaan atau kesengsaraan yang Anda alami? Penderitaan jelas tak selalu identik dengan hukuman Tuhan. Terkadang, bisa ada alasan lain di balik kesengsaraan yang mungkin takkan pernah bisa Anda pahami. Yang penting bagaimana Anda merespons penderitaan Anda. Apakah Anda berusaha menaati perintah Tuhan untuk sekadar bisa terlepas dari kesulitan, padahal Anda tak sungguh-sungguh menggemari firman-Nya? Mintalah agar Tuhan menambahkan kecintaan kepada firman-Nya serta pandanglah hidup Anda sebagai kesempatan untuk menaati perintah-Nya. Mendambakan perintah Tuhan. Mazmur nomor 119 ayat 105-144. Kapan utek terakhir kali Anda mendengar ungkapan kekaguman seseorang terhadap peringatan Tuhan? Bagi orang yang tak percaya, perintah Tuhan itu bagaikan kekang yang mematikan kebebasan manusia. Walakin, bagi orang percaya, perintah-Nya itu indah dan ajaib, memberi petunjuk, penguatan dan penghiburan bagi jiwa. Tuhan Yesus sendiri disebut sebagai penasihat ajaib. Pemazmur menyingkapkan bahwa jika kita sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, kita akan bisa mengenali keajaiban kuasa-Nya dan jiwa kita pun akan berpaut kepada-Nya. Untuk bisa mengagumi firman Tuhan, keindahannya harus lebih dahulu tersingkap di hati kita. Mendengarkan firman Tuhan dengan telinga saja tak cukup. Sabda Allah harus masuk dan menerangi hati kita. Apa yang membuat firman Tuhan tak bisa menguasai hati kita? Firman Tuhan bisa terhalang kesombongan atau ketidakpercayaan. Perlu kerendah hatian untuk memohon anugerah Tuhan agar kita bisa mengecap keindahan sabda Allah. Oleh karena itu, sekalipun dianggap bodoh dan diremehkan dunia, orang yang bijak itu orang yang mengerti firman Tuhan. Kerinduan yang kuat akan firman Tuhan digambarkan seperti seekor rusa yang lari diburu sehingga mulutnya megap-megap karena lelah dan haus. Gambaran rusa yang kehausan ini mengungkapkan keadaan kita yang sangat mendambakan firman Tuhan, bukan hanya untuk memahaminya, tapi juga untuk menaatinya, bahkan untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kecintaan sang pemazmur terhadap firman Tuhan dituangkan dalam tangisan saat melihat orang yang tak berpegang pada Taurat Tuhan, ayat 136. Terlihat bahwa yang diinginkannya agar firman Tuhan dijunjung tinggi, bukan hanya oleh dirinya, tapi juga oleh seluruh umat manusia yang telah diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Ia berhasrat agar nama Tuhan saja yang dimuliakan. Sebagai orang Kristen, mungkin Anda dengan mudah berkata bahwa Anda mengasihi Tuhan. Walakin, seberapa kuat cinta Anda kepada firman-Nya? Seberapa rindu hati Anda melihat orang-orang di sekitar Anda menjadi percaya dan menaati perintah Tuhan? Mintalah kepada Tuhan agar Ia terus menyingkapkan keajaiban firman-Nya, supaya kebencian Anda kepada dosa semakin kuat seiring dengan semakin kuatnya kecintaan Anda kepada firman-Nya. Mencintai firman Tuhan. Mazmur nomor 119 ayat 145-176. Bayangkan bahwa Anda sedang berada dalam situasi ditindas para penguasa. Anda merasa gentar karena Anda tak berdaya menghadapi sosok yang lebih kuat. Pada saat yang sama,
Anda sakit hati karena merasa diperlakukan secara tak adil. Inilah perasaan pemazmur saat sedang dikejar atau dianiaya, menurut versi Firman Allah yang hidup, para pembesar tanpa alasan, ayat 161. Para pembesar seharusnya membela dan melindungi pihak yang lemah dan tertindas. Tapi mereka justru menindas sang pemazmur. Namun, ia melanjutkan bahwa hanya kepada firman Tuhanlah hatinya gemetar. Hal ini menunjukkan bahwa sang pemazmur amat mempercayai firman Tuhan, sehingga rasa takut dan hormat akan Tuhan dan firman-Nya melebihi rasa takutnya terhadap para pembesar yang mengejar dirinya. Di ayat 163 pemazmur kemudian mengontraskan dusta dengan Taurat Tuhan. Sesungguhnya, firman Allah penuh dengan kebenaran sehingga ia begitu mencintainya. Sedangkan segala hal yang tak sesuai dengan firman Tuhan itu dusta sehingga ia sangat membencinya. Sebagai orang percaya, apakah Anda memiliki emosi seperti itu terhadap firman Tuhan dan terhadap dusta? Tak sedikit orang Kristen yang jarang mempelajari firman sehingga mudah diperdaya ajaran sesat atau ajaran rasa palsu, bahkan tertarik dengan berita-berita hoaks yang penuh kebohongan. Rasa cinta sang pemazmur terhadap firman Tuhan menggerakkannya untuk menaikkan pujian kepada Tuhan, ayat 164. Angka 7 bisa berarti kesempurnaan. Bisa juga menunjukkan betapa sering ia memuji Tuhan. Di tengah penindasan para pembesar yang ia alami dan banyaknya kebohongan yang ia dengar, ia tak henti-hentinya meninggikan dan memuja Allah yang penuh kebenaran. Terhadap orang yang mencintai firman-Nya, Tuhan akan memberi ketenteraman atau kedamaian ke dalam jiwanya. Ayat 165, yaitu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Surat kepada jemaat Filipi pasal 4 ayat 7. Marilah kita menghampiri tahta Tuhan untuk memohon agar kita memiliki hati yang kagum dan hormat akan firman-Nya. Biarlah Tuhan menambahkan kasih kita terhadap firman-Nya sehingga kita bisa memuji-muji Tuhan dengan segenap hati. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan memenuhi hati kita sehingga kita memiliki kekuatan untuk menghadapi pergumulan apapun dalam hidup kita. Berpegang pada keadilan Tuhan. Mazmur nomor 120-123. Setujukah Anda dengan pernyataan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan? Ada yang mengungkapkan bahwa perkataan yang diucapkan lidah bisa lebih tajam daripada pedang. Tentu saja pernyataan tersebut metafora atau kiasan yang menggambarkan betapa seseorang bisa menjadi tak berdaya saat membela diri menghadapi fitnah. Tiada perisai yang bisa digunakan melawan kebohongan. Mazmur 122 pemazmur saat dirinya difitnah. Di tengah kesesakan, ia berseru kepada Tuhan dan mendapat pertolongan. Nomor 120 ayat 1. Terkadang, ketika kita merasa bahwa reputasi kita dirusak, kita cenderung untuk sibuk membersihkan nama. Walakin, pemazmur mengajar kita bahwa berdiam diri di hadapan manusia dan berdoa kepada Allah dapat menjadi cara terbaik dalam menghadapi fitnah. Selanjutnya, sang pemazmur meminta agar Allah melepaskan dirinya dari bibir musuh yang penuh dusta dan dari lidah penipu. Nomor 120 ayat 2. Secara fisik, bibir memang lembut. Walakin, saat mengeluarkan kebohongan, bibir bisa membunuh karakter kita. Bagi sebagian orang, menyebarkan hoaks itu kesenangan. Sehingga kata-kata yang seharusnya karunia Tuhan untuk membangun berubah menjadi senjata yang menikam orang dari belakang. Demikian juga dengan orang yang mulutnya penuh tipuan. Mereka pandai bermulut manis, tapi menyebarkan gosip dan fitnah di belakang kita. Dari semua kejahatan ini, pemazmur mengharapkan kelepasan dari Tuhan Allah-Nya. Pertanyaan, apakah yang diberikan kepadamu, hai lidah penipu? Nomor 120 ayat 3,
menunjukkan iman pemazmur yang berpegang pada keadilan Tuhan. Ia percaya bahwa semua kebohongan para musuhnya takkan membuahkan hasil karena Tuhan akan membela dan memberi keadilan bagi orang benar. Lebih lanjut, pemazmur menyatakan bahwa di tengah semua kebohongan yang menghantamnya, ia tetap berpegang pada integritasnya dengan mempertahankan perdamaian. Nomor 120 ayat 7. Ia tak berusaha membalas sakit hatinya terhadap musuhnya, tapi ia hanya berserah kepada Tuhan. Jikalau Anda sedang difitnah seperti yang dialami sang pemazmur, berserulah kepada Allah. Janganlah terpancing untuk membalas dan berlaku sama seperti orang yang berbuat jahat kepada Anda. Percayalah terhadap keadilan Tuhan. Apakah Anda sungguh-sungguh mempercayai keadilan Tuhan? Aman dalam lindungan Tuhan. Mazmur nomor 124-126. Mazmur 125 yang kita baca ini sebuah lagu yang dinyanyikan saat umat Israel melakukan ziarah ke Yerusalem. Bayangkanlah keseruan para peziarah yang berjalan sambil bernyanyi dan melihat ke arah gunung Sion yang kuat dan kokoh. Kekokohan Gunung Sion itu menggambarkan keadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nomor 125 ayat 1. Tentu saja, nyanyian ini menjadi sumber kekuatan, sekaligus pengajaran, bagi bangsa Israel, bahwa orang beriman takkan tergoncangkan dan tetap tinggal utek seterusnya. Kekuatan orang beriman itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan yang menjaga dan mengokohkannya. Ayat berikutnya, nomor 125 ayat 2, memberikan gambaran lain. Sebagaimana kota Yerusalem dikelilingi gunung-gunung di sekitarnya, demikian juga orang-orang beriman dikelilingi Tuhan. Charles H. Spurgeon, seorang pengkhotbah berkebangsaan Inggris di abad ke-19, melihat kedua ayat pertama ini sebagai perlindungan ganda bagi orang beriman. Mereka bukan saja dijadikan kokoh dan tak tergoyangkan, tapi juga aman sentosa karena dikelilingi Tuhan. Terlebih lagi, perlindungan Tuhan ini bukan hanya bersifat sementara, melainkan berlangsung dari sekarang sampai selama-lamanya. Ayat selanjutnya, nomor 125 ayat 3, mengajarkan bahwa penindasan orang fasik atas orang beriman takkan berlangsung tanpa akhir. Artinya, perlindungan Tuhan tak melenyapkan penderitaan atau kesengsaraan yang menimpa orang benar, tapi Tuhan akan mematahkan kekuatan dan kekuasaan orang fasik. Tuhan adalah Allah yang adil dan membela orang yang sungguh-sungguh percaya kepada-Nya. 2 ayat terakhir, nomor 125 ayat 4-5, doa pemazmur agar Tuhan bertindak untuk menegakkan keadilan-Nya. Ia meminta Tuhan melakukan kebaikan kepada orang yang baik dan tulus hati serta mengenyahkan orang jahat. Oleh karena itu, sesungguhnya, doa ini respons pemazmur terhadap keadilan dan kesetiaan Tuhan. Ia mendasarkan doanya pada janji dan sifat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon hal yang sama. Situasi yang kita alami saat ini mungkin tak jauh berbeda dengan pengalaman sang pemazmur. Ketakadilan seakan merajalela, sedangkan orang beriman terjepit dan tertekan. Apakah Anda sudah tekun berdoa memohon perlindungan Tuhan bagi umat-Nya? Bekerja sambil berserah. Mazmur nomor 127-130. Firman Tuhan hari ini mengajarkan sebuah prinsip penting bagi kita, yaitu bahwa tanpa berkat Tuhan, semua usaha manusia sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka semua usaha manusia takkan berhasil. Nomor 127 ayat 1. Hal ini tak berarti bahwa manusia tak perlu berusaha atau bahwa Tuhan akan menurunkan bangunan rumah dari langit. Manusia bertanggung jawab untuk membangun rumah, seperti merancang, menakar bahan bangunan, menggunakan jasa para tukang dan sebagainya.
Tapi dalam iman, kita percaya bahwa di balik semua usaha manusia, terdapat tangan Tuhan yang memimpin seluruh proses pembangunan. Demikian juga dengan penjagaan sebuah kota. Manusia harus bertanggung jawab, sehingga dibutuhkan aparat keamanan untuk menjaga kota. Namun, tanpa perlindungan Tuhan, semua usaha akan sia-sia. Memang, tak sedikit orang yang merasa bisa membangun rumah sampai selesai tanpa berdoa kepada Tuhan. Walakin, orang percaya diajar pemazmur untuk mengenali karya Tuhan dan berkat-Nya dalam segala keberhasilan kita membangun atau mencapai sesuatu. Segala kerja keras manusia tak selalu menjamin hasil karena Tuhan memberikan berkat-Nya pada waktu manusia tidur. Tentu saja, Alkitab tak sedang menihilkan usaha manusia. Walakin, pemazmur hendak menyingkapkan pentingnya memiliki iman dan hati yang berserah kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang bekerja keras sekuat tenaga sampai kekurangan waktu tidur atau tak bisa terlelap karena terlalu khawatir akan masa depan. Apakah hasil yang didapat akan sesuai dengan usaha yang diberikan? Dalam hal inilah pemazmur mengajak umat Allah untuk berserah kepada Allah dan percaya. Maka Ia akan memberikan hati yang tenang dan penuh damai sejahtera. Seakan-akan pemazmur ingin mengatakan, mengapa hatimu gelisah dan selalu khawatir? Percayalah kepada Allah, maka engkau akan bisa tidur nyenyak dan Tuhan akan memberikan berkat-Nya. Apakah Anda sedang bergumul dengan masalah kecukupan atau keberhasilan dalam pekerjaan? Biarlah firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan sepanjang hari ini. Kerjakanlah apa yang Tuhan percayakan kepada Anda dengan segala kesungguhan hati. Walakin, hendaklah Anda mengerjakan semuanya itu dengan hati yang percaya dan berserah kepada Tuhan. Niscaya, Ia akan mengirimkan berkat-Nya pada waktu Anda tidur. Indahnya hidup rukun. Mazmur nomor 131-133. Kesatuan itu sebuah idealisme yang dirindukan semua komunitas, tapi sangat sulit diwujudkan menjadi kenyataan. Bukankah sejarah dunia memperlihatkan betapa banyaknya kerajaan atau negara yang hancur karena adanya perpecahan? Masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik mempertahankan kepentingannya tanpa mau mengalah atau mencari jalan keluar. Sayangnya, harus diakui bahwa komunitas orang percaya pun tak luput dari masalah. Pemazmur, yaitu Daud, mengajar umat Allah tentang pentingnya hidup dalam kerukunan. Nomor 133. Kata, sungguh, nomor 133 ayat 1 bisa diterjemahkan menjadi, lihatlah. Seakan-akan, Daud mengundang pembaca yang sedang berada dalam perjalanan untuk berhenti, mengamati sesuatu dan kagum akan apa yang dilihatnya. Pemazmur ingin agar pembacanya mengamati betapa baiknya dan indahnya bila saudara-saudara seiman hidup dalam kerukunan atau kesatuan. Kedua ayat berikutnya, nomor 133 ayat 2-3, menggambarkan keindahan kesatuan tersebut. Gambaran pertama tentang minyak zaitun yang mahal dan berharga. Minyak zaitun dalam Perjanjian Lama itu sesuatu yang bersifat sakral atau suci karena dipakai untuk mengurapi seorang imam besar. Tambahan pula, minyak itu sangat harum seperti parfum, sehingga menggambarkan sesuatu yang menarik dan diinginkan banyak orang. Gambaran kedua itu embun Gunung Hermon. Gunung Hermon gunung tertinggi di antara pegunungan di sekitarnya, yang dikelilingi embun yang menyegarkan. Pemazmur menggambarkan bahwa minyak yang berharga itu meleleh dari kepala ke janggut Harun. Demikian juga embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Hal ini menunjukkan bahwa minyak dan embun itu memberi dampak atau pengaruh yang kuat dan indah. Demikianlah pula, saat orang percaya bersatu, Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat-Nya.
Contoh keadaan seperti ini jelas terlihat dalam kehidupan jemaat mula-mula. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47. Apakah Anda sudah berdoa bagi kesatuan komunitas orang percaya, yaitu gereja? Mohonlah agar Tuhan menambahkan kasih dan hati yang saling mengampuni, sehingga kesatuan bukan hanya menjadi sekadar ide, tapi bisa terwujud dalam kehidupan bergereja dan selanjutnya membuat banyak orang datang kepada Kristus. Memuji dengan penuh kesungguhan. Mazmur nomor 134-135. Mazmur 134 diyakini sebagai lagu yang dinyanyikan setelah umat Allah menghadiri perayaan di Yerusalem. Mazmur dibuka dengan ajakan kepada semua hamba Tuhan untuk memuji Tuhan. Nomor 134 ayat 1. Menurut konteksnya, kata hamba Tuhan menunjuk pada para imam dari suku Lewi yang melayani di rumah Tuhan. Kita mungkin bertanya-tanya, bukankah para imam sebagai hamba Tuhan otomatis bertugas memuji Tuhan dalam berbagai pelayanan mereka? John Calvin, seorang reformator penting di abad ke-16, menuliskan dalam tafsirannya bahwa kemungkinan pelayanan para imam hanya sekadar melakukan tugas harian tanpa makna rohani. Mereka berjaga di malam hari dan mengawasi jalannya persembahan korban, tapi tiada puji-pujian kepada Tuhan dalam hati mereka. Secara kasat mata, umat Israel bisa berdecak kagum melihat betapa giatnya para imam melayani hingga malam hari. Walakin, tanpa kesungguhan hati, pelayanan mereka menjadi tak berarti di hadapan Allah. Itulah sebabnya pemazmur mengingatkan, sekaligus mendorong, semua hamba Tuhan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu biasa disertai dengan mengangkat tangan ke T4 Kudus, nomor 134 ayat 2. Artinya, pujian kepada Tuhan seharusnya melibatkan keseluruhan pribadi kita. Jika hati dan pikiran terangkat kepada Tuhan, dengan sendirinya, tubuh juga ikut mengekspresikan sukacita dan penyembahan kepada-Nya. Ayat ketiga, nomor 134 ayat 3 ucapan berkat imam bagi umat Israel. Bukankah indah bila kesungguhan para imam dalam memuji Tuhan dilihat dan ditiru umat Israel? Mereka masing-masing pulang ke rumahnya dan menyembah serta memuji Tuhan dengan segenap hati. Oleh karena itu, Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi yang penuh kasih dan kuasa, akan memberkati umat-Nya. Kiranya, Mazmur ini mengingatkan kita untuk menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Sesuatu yang dilakukan dengan berulang-ulang mudah kehilangan maknanya, termasuk hal beribadah dan melayani di gereja. Jika tak waspada, kita akan mudah melakukan kegiatan gerejawi sekadar untuk memenuhi kewajiban, tapi tanpa makna rohani. Bernyanyi dan melayani dilakukan tanpa makna. Bila semua kegiatan gereja dilakukan karena kebiasaan, kita bisa kehilangan berkat rohani. Mari kita meminta agar Tuhan memampukan kita untuk menyembah Dia dengan tulus. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Mazmur nomor 136. Dalam tradisi Yahudi, Mazmur 136 ini disebut The Great Hallel atau Mazmur Pujian Agung, karena Mazmur ini mengungkapkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya, sehingga umat harus merespons dengan senantiasa memuji Tuhan karena kasih setia-Nya untuk selama-lamanya. Kasih setia, Hesed, itu penggabungan dari kesetiaan Tuhan pada perjanjian-Nya dengan kasih sejati dan belas kasihan. Ungkapan kasih setia Tuhan dalam kehidupan umat manusia, secara khusus dalam kehidupan umat Israel, antara lain, Tuhan menciptakan alam semesta. Ayat 5-9, Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan Mesir dengan melakukan berbagai karya ajaib,
Ayat 10-16 Tuhan membinasakan Raja Firaun. Ayat 15 Raja Sihon, Raja orang, Amori, Raja Og, Raja negeri, Basan. Ayat 19-20 Tuhan memberikan tanah pusaka, yaitu tanah perjanjian yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Ayat 21 Tuhan memelihara kehidupan sehari-hari umat Israel dengan memberikan makanan yang secukupnya. Ayat 25. Oleh karena itu, Mazmur 136 mengingatkan bangsa Israel dan setiap orang percaya bahwa Tuhan itu ada, hidup dan memerintah seluruh ciptaan-Nya selama-lamanya. Kekuasaan Tuhan bukan hanya diungkapkan dengan memerintah, tapi juga dengan menunjukkan kasih setia-Nya dalam melindungi, memberkati dan menolong umat-Nya dalam menghadapi setiap pergumulan hidup di bawah matahari. Jadi, apa yang harus dilakukan umat Tuhan sebagai respons terhadap banyak hal yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka? Mereka diingatkan untuk selalu mengingat perbuatan Tuhan, mempercayai Tuhan dan menaati Tuhan. Apakah hal kasih setia Tuhan utek selama-lamanya itu hanya berlaku utek bangsa Israel? Tidak. Kasih setia Tuhan itu berlaku utek semua orang yang percaya kepada-Nya. Kita telah menerima anugerah keselamatan, pengampunan, kehidupan kekal, pemeliharaan dalam kehidupan sehari-hari dan masih banyak lagi yang Tuhan telah dan akan lakukan dalam hidup kita. Jadi, bagaimana respons kita yang sepatutnya saat menghadapi masalah berat? Ingatlah kembali pertolongan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita. Jangan pernah lupa utek tetap percaya dan bersyukur pada Tuhan. Jangan bersungut-sungut saat menghadapi masalah. Pujian kepada Tuhan. Mazmur nomor 137-138. Sebuah lagu dibuat berdasarkan latar belakang tertentu. Ada lagu yang dibuat saat pembuat lagu sedang jatuh cinta, sehingga sang pembuat lagu mencurahkan perasaannya melalui melodi. Ada lagu yang dibuat saat peperangan untuk menyemangati prajurit yang berperang. Ada lagu yang dibuat berdasarkan pengalaman hidup yang tragis seperti kehilangan, kematian dan kebangkrutan. Pembuatan lagu berdasarkan suatu latar belakang juga terjadi pada lagu-lagu rohani, Kristen baik lagu himne maupun kontemporer. Walakin, lagu rohani, Kristen yang baik selalu dilandasi relasi dengan Tuhan yang bisa memberi pertolongan dalam kondisi apapun. Mazmur 137 dilatar belakangi kerinduan yang berselimutkan kesedihan yang mendalam, duduk sambil menangis. Nomor 137 ayat 1 kerinduan yang mendalam terhadap kota Yerusalem. Nomor 137 ayat 5-6 harapan pembalasan dari Tuhan terhadap Bani Edom yang mengutuki saat Yerusalem jatuh. Nomor 137 ayat 7 dan terhadap Babel yang menghancurkan kota Yerusalem. Nomor 137 ayat 8-9. Mazmur 138 itu ucapan syukur pemazmur kepada Tuhan karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Nomor 138 ayat 2 karena Tuhan menjawab seruan pemazmur dengan memberi kekuatan. Nomor 138 ayat 3. Semua raja di bumi akan bersyukur karena janji Tuhan. Nomor 138 ayat 4. Tuhan menyelamatkan saat pemazmur berada dalam kesesakan. Nomor 138 ayat 7. Kita bisa melihat bahwa Mazmur 137 dan 138 mempunyai latar belakang yang berbeda. Perasaan yang dicurahkan juga berbeda. Walakin, keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mempercayai Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Jadi, fokus pada pujian kepada Tuhan membuat penderitaan maupun sukacita tak menjadi penghalang untuk tetap mempercayai Tuhan. Kapan dan kondisi apa yang membuat
Anda bisa memuji Tuhan. Lagu pujian dengan jenis seperti apa yang biasanya Anda pilih saat Anda memuji Tuhan secara pribadi? Anda bisa memilih lagu yang mengisahkan tentang Tuhan yang memberkati dan melepaskan Anda. Anda juga bisa memilih lagu yang mengisahkan tentang keagungan Tuhan melalui alam semesta. Anda juga bisa memilih lagu yang mengisahkan tentang mujizat Tuhan. Apapun lagu kesukaan Anda, janganlah memilih lagu sekadar untuk memuaskan batin kita. Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk memilih lagu yang berfokus pada pengagungan Tuhan atau lagu yang memuliakan Tuhan? Tuhan memedulikan kita. Mazmur nomor 139. Daud bukanlah gembala muda biasa. Itulah yang bisa kita nilai dari kehidupan Daud. Umumnya, penilaian terhadap para gembala cenderung negatif. Mereka sering digambarkan sebagai kelompok orang yang kasar, kurang beradab, suka menipu, tak bisa diterima kesaksiannya di pengadilan. Walakin, Daud tak demikian. Banyak kelebihan yang dimiliki Daud. Salah satunya, Daud seorang yang mampu membuat mazmur pujian yang indah kepada Tuhan. Hal ini terjadi karena Daud memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga dia yakin bahwa Tuhan sangat memedulikan dirinya. Daud mengekspresikan hal ini dalam pujian kepada Tuhan. Dalam Mazmur 139, kita bisa melihat akan kepedulian Tuhan yang nyata. Daud berkata bahwa Tuhan bukan hanya Maha Tahu, tapi Tuhan juga mengenal. Daud, ayat 1, Tuhan bukan hanya Maha Hadir, tapi Tuhan juga selalu menyertai. Daud, ayat 2-3, Tuhan bukan hanya pencipta segala sesuatu, tapi Dia jugalah yang menciptakan. Daud, ayat 13-16. Bukankah jelas bahwa Daud memiliki kedekatan, pengenalan dan hubungan yang baik dengan Allah? Kedekatan relasi dengan Allah itu membuat Daud bisa menikmati rasa nyaman. Dalam Perjanjian Baru, kepedulian Allah terlihat jelas dalam perkataan Tuhan Yesus di Injil Matius pasal 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Perkataan Tuhan Yesus ini menunjukkan kepedulian Allah Bapa kepada anak-anak-Nya. Bagaimana Anda merespons kepedulian Allah terhadap diri Anda? Seorang yang biasa melakukan perbuatan dosa akan merasa tak nyaman terhadap kepedulian Allah karena pengawasan Allah membuat ia menjadi tak bebas untuk melakukan dosa. Orang yang menganggap kepedulian Allah sebagai sekadar pengharapan yang tak sesuai dengan kenyataan hidup bisa jadi akan bersikap acuh tak acuh karena ia menganggap bahwa manusia harus berjuang sendiri agar bisa mengatasi semua masalahnya. Hanya orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang bisa mempercayai dan bersandar kepada kepedulian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sangat memedulikan Anda dan sekali-kali takkan pernah meninggalkan Anda. Kepedulian Tuhan menunjukkan betapa besar kasih dan kesabaran-Nya terhadap diri Anda. Respons yang sepatutnya terhadap kepedulian Allah itu senantiasa berusaha menjalani hidup yang berkenan dan memuliakan Tuhan. Tuhan pelindung kita. Mazmur nomor 140. Pemazmur mengungkapkan perbedaan yang jelas, seperti langit dan bumi, antara perilaku manusia dan tindakan Tuhan. Bagaimana pemazmur menggambarkan perilaku manusia? Manusia digambarkan sebagai berperilaku jahat, yaitu, pertama, mereka merencanakan kejahatan serta menimbulkan pertengkaran. Ayat 3. Kedua, perkataan mereka membahayakan seperti racun ular senduk. Ayat 4. Ketiga, mereka memasang jerat secara sembunyi-sembunyi dengan maksud mencelakakan sesama. Ayat 6. Keempat, mereka berperilaku sombong. Ayat 10. Mazmur ini ditulis Daud
sehingga isinya pasti berkaitan dengan kisah hidup Daud. Jelaslah bahwa Daud sering menyaksikan kekejaman orang-orang di sekitarnya yang bisa saja berusaha membunuh Daud. Contohnya, Raja Saul yang terus-menerus berupaya untuk membunuh Daud dengan maksud agar tahtanya tak beralih kepada Daud. Di samping menguraikan kekejaman manusia, pemazmur juga memandang kepada pertolongan Tuhan. Pemazmur memohon pertolongan dan pemeliharaan Tuhan dari orang yang berniat jahat, ayat 2 dan 5 dan 7. Pemazmur memohon agar Tuhan melindungi saat terjadi perang, ayat 8. Selain itu, pemazmur juga memohon agar Tuhan membalas orang yang berlaku jahat atau yang melakukan kekerasan untuk menegakkan keadilan, ayat 10-12. Mazmur ini ditutup dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan pembelaan kepada orang miskin serta keyakinan bahwa orang benar akan diam dengan aman di hadapan Tuhan, ayat 13-14. Mazmur ini memperlihatkan keyakinan pemazmur bahwa Allah lebih berkuasa daripada orang yang berniat jahat. Mazmur yang kita baca ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini, kita akan bisa bertemu dengan situasi yang buruk. Bahkan kita bisa saja mengalami penderitaan yang disebabkan perbuatan jahat seseorang. Walakin, dalam kondisi apapun, kita dapat tetap meyakini bahwa Tuhan akan selalu memelihara hidup kita. Tuhan akan menegakkan keadilan dengan membela orang benar dan menghukum orang yang bersalah. Dari pihak kita, kita harus berlaku setia dan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus selalu mendekat kepada Tuhan dan kita akan menikmati pertolongan Tuhan. Apakah Anda sudah membiasakan diri untuk selalu berlindung kepada Tuhan saat menghadapi orang yang berniat jahat? Mengobati diri sendiri. Mazmur nomor 141. Perjalanan hidup Daud penuh dengan penderitaan. Baik sebelum dia menjadi raja Israel, setelah menjadi raja Israel, sampai dipaksa turun tahta dari kudeta yang dilakukan Absalom. Salah satunya saat Raja Saul tak berhenti mengejar dan berupaya mencelakai Daud. Ini berakibat Daud harus menghindar dari Raja Saul. Dalam kondisi seperti itu, Daud tak membenci Saul. Sebaliknya, dia menjaga dirinya agar tetap berkenan pada Tuhan. Oleh karena itu, dalam doanya, Daud berkata kiranya Tuhan memberikan kepadanya penguasaan diri dalam berkata-kata. Ayat 3, hati yang tak condong pada yang jahat. Ayat 4, keterbukaan untuk ditegur orang benar saat melakukan kesalahan. Ayat 5, Daud memohon perlindungan Tuhan agar hidupnya senantiasa berkenan kepada saat menghadapi serangan orang jahat yang tak memedulikan kehendak Allah. Ayat 9-10. Permohonan doa. Daud mengingatkan bahwa lebih penting memperbaiki diri sendiri dibandingkan sibuk dengan rencana membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat terhadap diri kita. Orientasi hidup Daud itu hidup berkenan pada Tuhan. Hal ini terlihat jelas saat dia tak mau memakai kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Saat Raja Saul dan Yonatan, anaknya, gugur di medan perang pun, Daud berkabung atas kematian mereka. Daud bisa bersikap seperti itu karena ia mengizinkan Tuhan menguasai hidupnya. Dalam kehidupan ini, terkadang kita harus berhadapan dengan orang yang membenci kita dan membuat kita menderita. Bagaimana kita bersikap saat menjumpai situasi seperti itu? Apakah Anda bersedia mendoakan orang yang telah menyakiti diri kita? Secara manusiawi, wajar bila kita membenci orang seperti itu dan mungkin kita ingin agar orang itu menerima hukuman. Namun, Allah menghendaki agar Anda meniru sikap Daud terhadap orang-orang yang telah menyakitinya. Berdoalah agar Tuhan menguasai hati dan perkataan kita, sehingga kita siap menerima teguran saat kita melakukan kesalahan.
Berdoa untuk orang yang telah berbuat jahat terhadap diri kita itu cara Tuhan agar kita bisa mengobati diri sendiri di hadapan-Nya dan kita bisa mengampuni serta tak dikuasai kebencian. Mengampuni dan menghilangkan kebencian itu tak mudah dilakukan. Kita memerlukan anugerah dan belas kasihan Tuhan agar bisa berlapang hati untuk mengampuni orang yang bersalah terhadap diri kita. Mengasihi dan memulihkan orang lain. Kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat 7. Sang mempelai wanita menyatakan cintanya yang besar kepada sang mempelai pria melalui pujian dalam bahwa simbolis, yaitu bahwa nama sang mempelai pria itu bagaikan minyak yang tercurah. Pasal 1 ayat 3. Mempelai wanita mengungkapkan bahwa ia banyak terpapar panas matahari. Pasal 1 ayat 5-6. Ia diperlakukan secara tak adil oleh saudara-saudara kandungnya, sehingga ia kurang merawat dirinya sendiri. Pasal 1 ayat 6. Dengan adanya upaya dari sang mempelai wanita untuk menyatakan bahwa dirinya cantik, pasal 1 ayat 5 tersirat upaya untuk melindungi diri sendiri dari cemoohan dengan meminta agar para wanita Yerusalem tak menghina dirinya. Pasal 1 ayat 6. Tampak bahwa sang mempelai wanita cenderung menilai dirinya rendah. Dalam kondisi demikian, sang mempelai pria berkata bahwa sang mempelai wanita itu pribadi yang sangat berharga. Pasal 1 ayat 9. Sang mempelai pria memuji kemolekan fisik sang mempelai wanita. Pasal 1 ayat 10. Ujian ini kontras dengan sikap sang mempelai wanita yang cenderung minder dengan keadaan fisiknya. Sang mempelai pria juga memberikan benda-benda yang berharga kepada sang mempelai wanita. Pasal 1 ayat 11. Pemberian ini memperjelas tingginya martabat sang wanita. Melalui kata-kata pujian yang ia sampaikan, sang mempelai pria bermaksud membuat sang mempelai wanita menilai dirinya secara lebih positif. Dengan kata lain, sang mempelai pria berusaha untuk memulihkan harga diri sang mempelai wanita. Sikap sang mempelai pria di atas sejalan dengan nasihat Rasul Paulus agar suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Surat kepada jemaat, Efesus pasal 5 ayat 25-26. Kasih Kristus membuat ia memulihkan kondisi umat-Nya melalui karya penebusan, sehingga manusia berdosa tak dihukum Allah, tapi memperoleh keselamatan yang kekal. Hendaknya suami berusaha memulihkan harga diri istrinya dengan berdasarkan kasih, sama seperti Kristus telah memulihkan harga diri umat-Nya. Kasih dan sikap Kristus tak hanya harus diteladani suami dalam relasi dengan istrinya. Seluruh murid Kristus wajib hidup berdasarkan dan dengan digerakkan kasih Kristus. Injil Matius pasal 22 ayat 37-40. Apakah Anda telah memiliki kasih yang membuat Anda tergerak untuk memulihkan orang-orang di sekitar Anda? Mulailah dengan menjangkau orang-orang di sekitar Anda seperti keluarga dan teman. Langkah nyata apa yang hendak Anda ambil untuk menyatakan kasih dan memulihkan kondisi orang yang hendak Anda jangkau? Relasi berdasar sikap takut akan Allah. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayat 5. Mempelai pria dan mempelai wanita saling menyatakan kasih mereka. Sang mempelai pria mengambil inisiatif untuk membimbing sang mempelai wanita agar mengalami situasi yang lebih baik. Sebagaimana musim dingin telah lewat, ia membimbing sang mempelai wanita untuk memasuki situasi yang hangat dan menyenangkan, yaitu musim panen dengan bunga yang bermekaran, pohon ara serta pohon anggur yang berbuah dan burung-burung yang berkicauan. Pasal 2 ayat 10-13. Relasi hangat di antara mempelai pria dan mempelai wanita itu terbaca jelas melalui kerinduan sang mempelai wanita agar sang mempelai pria selalu dekat dengan dirinya. Pasal 2 ayat 17. Masing-masing saling memiliki komitmen. Pasal 2 ayat 16. Mereka memupuk relasi dengan mengatasi berbagai penghalang terhadap relasi itu. Pasal 2 ayat 15.
Pohon anggur dan pohon ara lambang dari berkat Allah bagi umat Israel. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 8. Berkat Allah disediakan bagi umat Israel yang hidupnya takut akan Dia. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 6. Pohon anggur yang subur simbol berkat dalam keluarga bagi seorang pria yang takut akan Allah. Mazmur nomor 128 ayat 1 dan 3 dan 4. Berkat dalam keluarga akan terwujud bila sang istri dalam keluarga tersebut hidup dalam takut akan Allah. Kitab Amsal pasal 31 ayat 30. Hidup dalam takut akan Allah bukan hanya pesan dari Perjanjian Lama saja. Sebab Kristus berkata bahwa orang yang mengasihi Dia akan menuruti segala perintah. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Dengan demikian, murid Kristus yang bertekad untuk hidup melakukan firman Tuhan akan mengalami berkat Allah dalam relasi dengan pasangan mereka. Kitab Kidung Agung memberi ruang bagi ungkapan cinta dalam relasi antara pria dan wanita. Relasi ini sangat layak untuk diperjuangkan, sebab pernikahan simbol relasi antara Kristus dan jemaat-Nya. Surat kepada jemaat, Efesus pasal 5 ayat 32. Apalagi, Allah Sang Pencipta telah mengaitkan kehendak-Nya dalam penciptaan dengan lembaga pernikahan. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-28 sehingga keluarga semestinya menjadi sarana bagi suami dan istri untuk bertumbuh. Kitab Amsal pasal 27 ayat 17 serta sarana untuk memuridkan generasi penerus. Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Pupuklah relasi dalam keluarga Anda dengan hati yang takut akan Allah. Bagi yang belum menikah, jalanilah setiap relasi dengan takut akan Allah. Apakah kehadiran Anda membawa pengaruh terhadap orang-orang di sekitar Anda untuk menjalani relasi dengan lawan jenis dalam ketaatan kepada firman Allah? Dalam ketaatan itulah berkat Allah tersedia.